Ukraina akhirnya menyerah. Komando militer perintahkan pasukan cabut dari front timur. Zelensky digeruduk warganya. Setelah lebih dari 100 hari bertaruh nyawa di medan pertempuran melawan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia, unit militer Ukraina di kota Artyomovsk atau Bakhmut akhirnya diberi perintah untuk angkat kaki dan menyerah. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan telah memberi perintah kepada seluruh prajurit untuk segera meninggalkan Artyomovsk pada Kamis kemarin. Seorang perwira militer Ukraina dengan sandi panggilan Magyar mengkonfirmasi kabar tersebut. Pada malam tanggal 2 Maret 2023, unit Burst of Magyar menerima perintah tempur untuk segera meninggalkan Bakhmut ke lokasi baru, ucap Magyar dikutip FIFA Militer. Saat mendapatkan pertanyaan mengenai respon, ia dan pasukannya, Magyar tak cukup puas dengan perintah penarikan mundur. Sebab menurutnya, pasukan Ukraina sudah mati-matian berperang mempertahankan Bakhmut selama 110 hari, namun diminta untuk angkat bendera putih. Meski demikian, Magyar tak berani menentang perintah dari atasan. Sebagai seorang prajurit, ia tak berani berkomentar soal instruksi angkat kaki dari komando militer Ukraina. Apa alasan pemindahan pada saat kritis bagi Bakhmut? Ketika kami menghabiskan 110 hari tugas tempur di sini, kata Magyar melanjutkan. Pertama-tama, saya adalah seorang prajurit militer, jadi saya tidak akan mengomentari perintah Komando Pertahanan Artyomovsk. Kami mengikuti perintah itu, ujarnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebenarnya sudah lebih dulu menunjukkan keputusannya. Ataupun keputusasaan sudah muncul dari dalam. FIFA Militer juga melaporkan dalam berita Senin kemarin jika Zelensky memastikan tidak akan mempertahankan Artyomovsk dan akan menyerah begitu saja. Meski memiliki peran vital sebagai pusat transportasi dan distribusi logistik pasukan Ukraina di Donbas, gempuran pasukan militer Rusia membuat Zelensky tak mau ambil resiko. Jumlah tentara Ukraina yang tewas serta kerugian material yang sangat besar membuat Zelensky mengambil keputusan untuk membiarkan Artyomovsk jatuh ke serangan ataupun jatuh ke tangan musuh. Penting bagi kami untuk mempertahankannya, tetapi tidak dengan beberapa pun biaya dan semua orang akan mati, ujar Zelensky. Horor video detik-detik tentara Ukraina jadi mayat dihantam senjata terkuat Rusia. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia kembali menunjukkan kekuatannya saat menyerang artileri berat militer Ukraina di sebuah wilayah yang berada di Republik Rakyat Donetsk. Sejumlah video beredar di berbagai platform media sosial yang menunjukkan detik-detik mortir 2S4 Tyulpan menghantam sebuah artileri militer Ukraina. Dalam video tersebut terlihat 6 orang tentara Ukraina terpental dan tewas ketika dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Serangan itu dilancarkan oleh Brigade Slavia ke-1 militer Rusia. Setelah menerima laporan titik koordinat daerah yang dijadikan benteng pertahanan dan penempatan artileri berat oleh militer Ukraina, pengintaian langsung mengirim informasi ke awak mortar. Seketika peluru mortir 240 mm jatuh dan meledak tepat di artileri militer Ukraina dan menghabisi nyawa 6 tentara Ukraina. Dilansir FIFA Militer dari The National Interest, 2S4 Tyulpan diketahui adalah satu-satunya mortir yang bisa menembakkan peluru 240 mm. Kemampuan itu menjadikan senjata berjuluk tulip milik militer Rusia ini sebagai mortir terkuat di dunia. Mortir 2S4 Tyulpan dirancang dan diproduksi oleh perusahaan industri pertahanan Ural Transmat yang merupakan anak perusahaan Uralvagonzavod pada 1969. Diproduksi sebanyak 8
588 unit periode 1969 hingga 1988 hanya digunakan oleh Tentara Merah Uni Soviet dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Mortir Tulip diketahui mampu menghancurkan sasaran sejauh 10 km, sementara kendaraan mortir memiliki jangkauan operasional sejauh 420 km dengan kecepatan 62 km per jam. Ukraina babak belur, negara NATO cuma bisa kirim jet tempur tua. Salah satu negara Eropa anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Republik Italia, berencana mengirim pesawat tempur ke Ukraina. Kemungkinan ini akan dibahas dalam waktu dekat. Informasi ini beredar menyusul rencana lawatan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, ke Kiev. Kedatangan Meloni akan dijadikan momentum diskusi terkait pengiriman sejumlah unit jet tempur. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari La Repubblica, Italia kabarnya akan memberi 5 unit jet tempur AMX A-11 Ghibli dan Panavio Tornado. Rencana Italia dipandang skeptis oleh sejumlah pihak sebab kedua varian pesawat tempur Italia sudah berusia tua. AMX A-11 misalnya, jet tempur sudah berusia 37 tahun dan sudah tidak diproduksi AMX Internasional sejak 1999. Sementara itu pesawat tempur Panavia Tornado bahkan sudah berusia lebih dari 40 tahun. Total jet tempur diproduksi oleh Panavia Aircraft GmbH 990 unit periode 1979 hingga 1998. Di sisi lain, kuantitas yang sangat sedikit juga menjadi sorotan. Selain berusia tua dan kalah canggih dari armada tempur militer Rusia, jumlah yang sangat sedikit dinilai tidak akan mengubah situasi apapun di medan perang. Pekan lalu, Amerika Serikat sebagai negara pentolan NATO dikabarkan tengah mempertimbangkan pengiriman jet tempur General Dynamic F-16 Fighting Falcon. Sebelum invasi militer Rusia dilancarkan, Angkatan Udara Ukraina memiliki sekitar 97 unit pesawat tempur. Jumlah ini berbanding sangat jauh dengan yang dimiliki oleh Angkatan Udara Rusia, sebanyak lebih dari 1.300 unit. Jumlah jet tempur Angkatan Udara Ukraina bahkan kalah banyak dari yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia, sebanyak 128 unit.